bersyukur Allah yang memberikan kekuatan bagiku. Walaupun setiap masalah ada, tapi yang percaya Tuhan dan selalu menjaga memimpin. Saat mungkin lagi malas berdoa, ada Tuhan yang memberikan. Itu saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelah kanan saya sudah, sebelah kiri ayo maju. Aduh. Ceritakan pengalamanmu tentang apa yang Tuhan. Gak usah terlalu yang panjang-panjang, simpel tapi ceritakan Tuhan. Silakan. Cici ini tadi nyanyinya heboh banget. Kenapa kamu bisa menari bersuka-cita seperti tadi? Silakan ceritakan apa yang membuat kamu menari-nari dengan sukacita tadi, boleh. Hari ini saya ketemu Romo. Didoakan, tau ya ada kelepasan, benar-benar lega hari ini, makanya saya nyambung pada baru pulang, nyambung ke sini. Ditanya sama teman saya, ini nggak capek? Enggak, saya bilang itu ayo kita nyanyi karena saya tahu ada Pak Ayu. Jadi panas semangat. Ya, ada Tuhan Yesus di sini. Oke, puji Tuhan. Tema kita sangat luar biasa. Coba boleh ditayangkan temanya. Jangan lihat fotonya. Karena saudara bisa sesat. Ini boleh dilihat fotonya. Iya, boleh sekali. Kemerdekaan sejati. Saksikan dan alamilah. Minggu depan. Iya kan? Bentar-bentar bilang jangan lihat fotonya, foto saya langsung dihapus. Jadi ini boleh. Hatiku sukacita memuji Tuhan itu adalah tema ini. Ya, hatiku bersukacita memuji Tuhan. Sahabat-sahabatku kasih Tuhan, kalau saya boleh sharing tentang sukacita itu adalah sebuah keputusan yang harus saudara dan saya ambil. Karena apa? Karena tadi kita sudah sepakat bahwa bukan hanya karena perbuatan-perbuatannya, tetapi karena siapa Dia. Karena Tuhan begitu sangat luar biasa. Tuhan begitu sangat mengasihi kita di dalam segala keadaan hidup kita sekalipun. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau kita mau belajar bahwa keputusan untuk mengucap syukur itu harus datang dari kita. Sekali lagi, apapun keadaan kita, ucapan syukur kita harus keluar dari hati kita. Paulus ajarkan, Rasul Paulus ajarkan bersukacitalah senantiasa. Sukacita hadir dari hati yang mengucap syukur. Dan saya katakan malam hari ini, ucapan syukur atau sukacita itu adalah keputusan. Sebuah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat, yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di luar. Karena sekali lagi seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya, gitu ya. Kita bersukacita kalau saya sudah mendapatkan apa yang saya doakan. Saya bersukacita atau saya bersyukur kalau ada banyak alasan-alasan yang kita tambah-tambahkan sendiri. Tapi kalau malam hari ini kita sepakat bahwa alasan kita bersyukur dan bersukacita hanya karena Yesus, itu ibaratnya begini. Bapak Ibu pasti pernah membaca satu perikop tentang Yesus berjalan di atas air. Betul? Yesus berjalan di atas air. Saya mau tanya sama Ibu Bapak, sahabat-sahabat terbukti. Waktu Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air, pertama kali, kalau saudara ingat ya, saya nggak mau saudara buka kitab suci nyontek, ini berdasarkan pengalaman. Menurut saudara, Petrus keluar dari perahu itu atas keinginannya sendiri atau karena dipanggil Tuhan Yesus? Dipanggil. Yang dipanggil boleh angkat tangan. Yang dipanggil boleh angkat tangan. Yang atas kehendak Petrus sendiri boleh angkat tangan. Boleh ditayangkan ayatnya? Di Matius 14 ayat 28. Matius 14 ayat 28. Setelah para murid ketakutan dan berseru, itu hantu. Dan inilah yang terjadi. Ya kalau saudara lihat,
Matius 14 ayat 28. Kita belajar kitab suci sama-sama ya. Baca sama-sama. Baca. 2, 3. Lalu ayat 29. Yesus mengundang atau Petrus inisiatif. Saudara lihat, seringkali bukan Tuhan tidak mau menyatakan kerahimannya untuk setiap kita. Seringkali bukan Tuhan tidak mau memberkati atau tidak mau mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, kita pernah datang nggak ke dia? Kita punya inisiatif nggak datang ke dia? Kita punya keinginan nggak datang ke dia? Tadi sore sebelum kesini ada satu adik rohani, dia tinggal di Prancis gitu, dia video call, dia tanya tak mau kemana bla bla bla. Terus dia minta ajarin saya berdoa, karena sampai detik tadi kita video call, dia bilang dia udah gak pernah berdoa, dia nggak tahu cara dia berdoa lagi, gimana cara dia berdoa, dia udah lupa. Dan dia mau saya mendoakan dia supaya hari ini dia interview kerja, supaya dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Saya bilang, saya gak berdoa kamu doa sendiri, kamu dapat sama Tuhan. Bukan saya doain kamu dan Tuhan minta berkatnya, saya kasih ke kamu. Saudara bisa lihat, dengan inisiatif Petrus datang kepada Yesus. Simpelnya gini, dia bilang sama Yesus, bro, kalau itu lo nih, gue kesana ya, benar gak? Terus Yesus bilang, ayo, setelah saya tanya, Petrus jalan ke saya. Jalan gak? Jalan. Petrus alami kuasa Tuhan gak? Karena apa yang dia melakukan? Dia fokus. Dia lihat kepada Tuhan Yesus. Itu ucapan syukur yang mendatangkan sukacita. Ucapan syukur adalah memandang kepada Yesus dengan penuh puja dan puji. Memandang kepada Yesus dengan sikap hati yang menyem. Dan saudara bisa lihat Petrus mengalami apa yang Yesus alami. Yesus berjalan di atas air, Petrus jalan di atas air kan? Jalan. Tapi waktu perhatiannya terdistract, teralihkan, dia fokus pada angin, dia fokus pada air, dia fokus pada cipratan laut. Petrus mulai tenggelam dalam ketakutannya, tenggelam di dalam kekhawatirannya. Lawan dari ucapan syukur adalah ketakutan atau kekhawatiran. Lawan dari sukacita adalah dukacita. Keputusan, saudara mau di mana? Mau seperti Petrus yang memenuhi undangan Tuhan yang bilang, ya kesini. Tapi dengan inisiatif, aku mau datang dan aku mau cari Tuhan. Terus balik. Ayat emas perduki, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka Tuhan gak bercanda. Maka amin. Dia gak bilang maka setengahnya, nanti setengahnya nyusul. Kalau kamu sudah berdoa, waktu kita datang dengan niat, dengan iman seperti Petrus, cari Tuhan di dalam pujian, penyembahan, ucapan syukur, maka Tuhan katakan, aku berikan semuanya penuh, complete, full. Dan saudara bisa lihat, maka semuanya itu akan ditambah. Kalau ditambahkan, saudara udah punya. Halo? Sudah. Jadi saudara bisa lihat, kepenuhan di dalam Kristus itu bukan cuma bicara berkat yang lain-lain, tetapi dia katakan semuanya akan ditambahkan. Artinya dengan apa yang kita sudah punya, Tuhan tambah. Nah, tahukah saudara apa yang dia tambahkan dalam hidup saudara? Apa? Pribadinya. Karena kesempurnaan kasih itu adalah Yesus sendiri. Aku datang supaya kamu semua memiliki hidup dan memiliki dalam segala galanya.
Waktu kita fokus pada Tuhan, kita mengalami Dia secara pribadi. Waktu kita tidak berfokus pada ketakutan, kekhawatiran, masalah, kecipratan air ini, kita mengalami damai sejahtera. Saya mau tanya sama saudara, waktu Petrus jalan di atas air, ada topan nggak? Ada badai nggak? Tapi saudara lihat, ada badai, ada topan. Tapi waktu dia fokus sama Tuhan, dia melangkah di atas air. Artinya, ucapan syukur membuat saudara dan saya melakukan hal-hal yang saudara tidak pernah bayangkan. Yaitu sukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan. Kekuatan yang membawa saudara dan saya untuk dapat hidup di dalam segala kelimpahan kasih karunia. Bagaimana saudara Daud, anak bocah segini di 165, berhadapan dengan Goliat yang tingginya 3,8, nggak pakai baju perang, betul? Cuma bawa ketapel, sampai saking Daud cuma bawa ketapel dan nggak pakai baju perang. Goliat tersinggung, dia bilang, anjing kau mendatangi aku dengan seperti itu. Saudara, sekali lagi, teman-teman pasti pernah dengar, bukan ketapel yang menghancurkan Goliat, bukan ketapel, bukan batu yang mengalahkan Goliat, tetapi roh Allah yang beserta dengan Daud, dia yang mengalahkan Goliat. Aku mendatangi engkau di dalam nama Allah Israel yang aku sembah. Kenapa ketapel itu batu itu bisa tempatkan di jidat? Karena Tuhan yang mengalahkan. Karena Tuhan yang tuntun. Saudara jangan berpikir Daud itu gak takut berhadapan dengan Goliat. Dia takut. Berjalan dengan Tuhan bukan berarti semuanya baik-baik aja, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun engkau takut, engkau yakin Tuhan bisa dengan itu alasan kenapa kita harus bersyukur. Walaupun keadaanku seperti ini, aku tahu Tuhan gak pernah tinggalin aku. Persis seperti yang dialami oleh Daniel, masuk ke kandang singa, bukan kucing, singa, dan dikatakan singa yang sedang lapar. Mungkin singa-singa ini melihat Daniel masuk, itu mereka langsung ngomong kanan kiri, well done, half done, steak, daging fresh, keren. Mereka mungkin diskusi pakai bahasa singa. Tapi saudara-saudara boleh lihat, walaupun Daniel bentar, tapi dia tetap masuk ke kandang singa, karena dia tahu dia tidak sendiri. Dia punya Allah yang besar, Allah yang kebesarannya mengecilkan masalah. Kalau saya lihat muka-muka orang bermasalah di ruangan ini, termasuk saya punya masalah, kita semua punya masalah. Tetapi satu hal yang pasti yang kita mau mengimani malam hari ini, sebesar-besarnya masalah hidup kita terlalu percaya kita punya hal yang besar. Amin. Jangan amin aja. Amin. Iya. Karena kita tahu waktu kita membesarkan Tuhan, saudara dan saya sudah mengecilkan masalah. Karena Tuhan dia lebih besar. Gak ada bisa melebihi kebesarannya. Bahkan angin ribut tunduk di bawah kaki. Dan waktu kita datang pada Yesus, kita berjalan fokus pada Tuhan. Angin ribut ada di bawah kaki kita, ketakutan ada di bawah kaki kita. Tetapi bukan berarti tanpa itu semua, tetapi bersama dengan Yesus kita berjalan melewati badai. Yesus selalu katakan, kalau saudara perhatikan, Yesus selalu mengajak muridnya. Ada satu statement katakan, Yesus bilang, mari kita menuju ke seberang. Pernah dengar statement ini? Mari kita berangkat, kita menuju ke seberang. Yesus sudah kasih tahu, lu pasti nyampe ke seberang. Pasti nyampe dengan tujuan-tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pasti nyampe. Tetapi Tuhan Yesus gak pernah bilang, ayo kita pergi ke tengah, setengah doang, karena setengah kesononya badainya baru gede, kita setengah doang. Yesus katakan kita pergi ke seberang. Artinya apa? Ada satu tujuan yang Yesus mau bawa, dan tujuan hidup saudara dan saya itu pasti. Dan tujuan hidup kita di dalam Tuhan tidak akan pernah gagal, karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, apapun yang kau alami hari ini, bersukacitalah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita jalani hari ini, bersukacitalah, karena kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru rahmatnya setiap. Apapun yang
yang sedang kita gumulkan. Jangan berkesudahan kasih setia Tuhan Yesus. Walaupun saya sedang mengalami masalah terbesar sekalipun dalam hidupku, kita mau tetap berkata, aku diberkati karena Tuhan hidup dalam hidup kita. Pujian penyembah malam hari ini tidak otomatis menyelesaikan masalah hidup kita, tetapi waktu kita fokus memuji dan bersyukur pada Tuhan, saudara dan saya akan diberi kemampuan untuk berjalan di atas air, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah badai hidup yang sedang kita jalani. Pujian penyembahan tidak menyelesaikan masalah kita, tetapi kita tahu pujian penyembahan membawa kita semakin fokus, dekat, melekat, dan diam dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Dan itulah sumber kekuatan Tuhan. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, hidupnya bukan tanpa masalah, tetapi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan di tengah masalah apapun dalam kehidupannya, mereka tetap dapat berkata, Tuhan Yesus, dan aku tetap diberkati karena kasih Allah tidak berkesudahan. Itu kata orang Papua, itu sudah Tuhan mengasihi kita semua. Mari menyembah Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya
bisa membuat kami berhenti untuk memuji Tuhan. Kau sungguh baik kami.
Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami sanjung Engkau di atas segala kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami nggak mau hidup di luar kasih karunia. Kami perlu Engkau. Dan kami tahu waktu kami mengangkat tangan kami, Engkau yang hadir, Engkau memegang tangan kami. Engkau yang mengurapi dan memberkati kami. Amin. Waktu kami angkat tangan kami, Tuhan, Engkau turun tangan. Waktu kami angkat tangan kami tinggi di hadapan, kami percaya Tuhan, Engkau turun. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat, kami memerlukan Engkau. Kami perlu Tuhan yang Tuhan diajak. Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati Dia. Kau yang paling tahu hati kami yang Roh Kudus. Engkau yang menyelidiki hati kami saat kami menyembah-Mu ya Roh Kudus. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Dan malam hari ini Kau mendapati kami dalam keadaan hampa, dalam keadaan gentar, dalam keadaan takut. Seringkali kekhawatiran kami membuat kami lemah. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mengalami rahmat-Mu. Kami yang mengalami Engkau bukan hanya berkat-berkat-Mu yang kami rindukan, tapi yang terbesar daripada hidup kami yaitu Engkau kami perlu. Hadirlah dalam hidup kami, kami percaya. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi Tuhan Engkau beserta bersama dengan kami untuk selama-lamanya. Maka kami akan kedua tangan kami. Kami katakan, ya Tuhan diajak, ku memerlukanmu. Engkau yang memberi, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dirasakan Engkau di tengah-tengah kami. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau berjalan di atas bumi untuk menyatakan rahmat kerahiman, menyatakan kasih setia-Mu yang mengalir untuk setiap kami yang memerlukan Engkau. Engkau yang pernah berjalan di atas bumi ini. Engkau Allah yang pernah menyembuhkan, Engkau pernah Allah yang pernah membangkitkan, Engkau Allah yang pernah mencelingkan mata orang buta. Malam hari ini dalam iman kami juga kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sedang menumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Engkau sedang mengurapi setiap kami. Kami buka tangan kami, kami buka hati kami terima kuasa-Mu mengalir. Oh, ya Allah. Tumpangkanlah tangan-Mu ke kanan kami. Bersabdalah saja maka kami
sedang bekerja menyembuhkan seseorang di tempat ini yang mengalami migrain di sebelah kanan. Malam hari ini dengan kuasa Engkau sedang menyembuhkan pribadi ini. Migrain sebelah kanan malam hari ini dengan kuasa yang mengalir. Terjadi mujizat kesembuhan. Kami bersyukur. Kasih. 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 Ada banyak kekosongan hati malam hari ini dipenuhi oleh cinta Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahkan ada seseorang di ruangan ini sedang disemangati oleh Roh Kudus. Dia mulai berpikir untuk mundur dari pelayanan karena pekerjaannya begitu menyita waktu dan membuat dia terbengkalai jam doanya. Tapi malam hari Roh Kudus kembali membakar api cinta yang ulang-ulang, sehingga seorang pribadi ini diteguhkan. Janganlah pernah lelah untuk melayaniku, firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalammu. Biarkan Rohmu mengurapimu setiap waktu. Biarkan Rohmu menyala-nyala dan layanilah aku, firman Tuhan. Jangan padamkan Rohmu, sebab aku Allah bersemayam dalam hati dan hidup. Tinggallah dan bersemayamlah dalam hati dan hidup kami. Karena kami sangat memerlukan Engkau. Ya, betul. Untuk mengajar kami, untuk membentuk kami, untuk menuntun kami, untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Kristus. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan kami belajar untuk mengucap syukur
kami anggap sebagai sebuah masalah. Ajar kami untuk terus mengucap syukur untuk doa yang tidak terjawab. Ajar kami untuk mengucap syukur untuk pintu yang Tuhan tutup, karena Tuhan janji ada satu pintu yang akan Tuhan bukakan. Ajar kami untuk mengucap syukur karena firman-Mu ya dan amin. Karena kami tahu langit bumi akan berlalu, namun firman-Mu tinggal tetap. Kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur kami, Engkaulah Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, karena tangan-Mu menopang kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami, kami bawa segenap hati kami sebagai persembahan hidup. Seraya kami juga membawa doa-doa syafaat kami untuk keperluan persekutuan doa maupun untuk keperluan hidup pribadi kami. Bukalah hati-Mu bagi kami, yang kami tahu hati-Mu selalu terbuka karena kerahiman-Mu selalu terpanjang. Sediakanlah telinga-Mu dan dengarkanlah setiap seru harap dan doa kami malam hari ini. Dan ini kami yang mau berdoa secara spontan. Kami perkatakan doa kami di hadapan-Mu dan di hadapan umat malam hari. Terima kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan Engkau menghadirkan aku di sini. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengundang kami, saya dan untuk datang kepadamu untuk mengatasi segala pergumulan dan di atas air yang telah Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan menerima berkat-Mu, menerima jamahan-Mu, menerima urapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa tetap tinggal diam di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mohon, ajarkanlah kami untuk lebih setia lagi kepadamu, dan juga nasihatilah kami agar kami tidak lebih lagi mementingkan dunia. Biarkanlah kami terus selalu setia kepadamu dan selalu mencari Engkau. Kami mohon. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, dan juga doa-doa teman-teman kami yang menitipkan doa pada kami semua bagi mereka semua yang sakit. Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan mereka hati sukacita, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka kesembuhan. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang belum mempunyai buah cinta mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka apa yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menyatakan kemuliaan-Mu. Kami mohon. Tuhan,
Kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa kami. Untuk kegiatan-kegiatan kami, Tuhan, berkatilah semua kegiatan-kegiatan kami. Terutama nanti kami Oktober akan ziarah ke Bangka, dan juga kegiatan kami peduli wisata, kami akan ke Cilacap, Nusa Kambangan. Tuhan, semua ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dan ingin meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai perjalanan kami dan juga kami dapat bersuka cita dalam kebersamaan ini. Kami mohon. Terlebih kami mengucap syukur karena kasih-Mu atas kami tidak pernah berkesudahan. Terlebih kami memuliakan Engkau di atas segala-galanya, karena bahkan di saat kami berdosa Engkau tetap ada bagi kami. Dan tak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami, Tuhan, yatim piatu, karena Tuhan selalu memegang tangan kami. Dan demikian juga hidup kami adalah hidup yang amat sangat Tuhan berkati dengan segala kelimpahan kasih karunia-Mu, termasuk dengan berkat-berkat materi. Kami bersyukur untuk berkat materi yang Tuhan memberikan buat kami, dan izinkanlah kami dalam segala keterbatasan kami malam hari ini kami akan memberikan persembahan. Bukan besarnya nominal yang kami taruh di kotak persembahan ini, tetapi ucapan syukur hati yang melimpah dengan puja-puji ini yang kami persembahkan kepadamu. Sebab kalau Tuhan pengantara kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya kita memberikan persembahan yang terbaik dan kita